Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang kedua ini, tentunya Bapak ingin meneruskan materi sebelumnya, yaitu tentang hand tool atau alat tangan. Pada pertemuan pertama, Bapak menyampaikan sudah pada alat yang namanya batang perpanjangan sok. Berikutnya Bapak akan mengenalkan ada yang namanya alat sambungan sok universal atau universal socket joint ring. Gambarnya seperti ini. Coba kalian perhatikan gambarnya. Yang pada bagian atas ini alatnya nih, sambungan sok universalnya. Penggunaannya seperti yang di bawah nih. Nah, ini penggunaannya. Ya. Jadi sambungan sok universal ini digunakan untuk melepas atau memasang baut atau mur pada posisi-posisi yang menyudul dan tidak dengan batang perpanjangan saja. Ini penggunaan dari sambungan sok universal. Jadi kalau kalian nanti praktek dikenalkan menghadapi masalah praktek seperti ini, Anda jangan bingung-bingung, gunakan aja atau gunakan bantuan sambungan sok universal. Bisa dipahami? Berikutnya, kalian harus mengenal juga yang namanya soket segi 6 atau single heksagonal. Ini bendanya seperti ini. Kalau ini posisinya berdiri. Nah, kalau ini kalau ditidurkan seperti ini, berlubang dalamnya. Di sini kenapa soketnya segi 6? Karena ada segi 6. Tuh, ada 6. Ya, boleh Anda amati dulu, silahkan. Alat ini berdinding sangat tebal. Mana dindingnya nih? Dindingnya sangat tebal dan kuat tentunya. Ya. Alat ini sangat cocok untuk digunakan dengan impact gun. Jadi ini bisa dibantu dengan alat impact gun. Nanti impact gun Bapak belum bisa disampaikan karena impact gun itu hubungannya dengan power tool nanti ya. Jadi untuk materi berikutnya kita bahas impact gun. Jadi soket segi 6 ini bisa digunakan dengan impact gun. Bisa dipahami? Selanjutnya, ini ada yang namanya kunci sok segi 6 ganda. Nah, jadi sok segi 6 ganda. Nah, ini bendanya seperti ini. Jelas, gambarnya jelas karena 3 dimensi bukan 2 dimensi lagi. Ya, jadi Anda akan lebih mudah mengingatnya nih. Alat ini berdinding tipis. Nah, ini dindingnya tipis. Alat ini digunakan dengan alat penggerak yang dioperasikan dengan tangan. Jadi menggunakan dengan tangan karena tipis. Ya. Alat ini cocok dipakai pada mur atau baut dalam 12 posisi yang berbeda-beda. Kenapa 12 posisi berbeda-beda bisa digunakan? Karena di sini sudutnya juga ada 12. Jadi bisa 12 sisi ini bisa digunakan. Jadi kalau misalkan Anda menghadapi kesulitan di dalam membuka mur baut, pakai aja kunci sok segi 6 ganda. Karena ini kelebihannya bisa 12 posisi. Ya. Berikutnya, ini ada yang namanya kunci busi. Ya, ini kunci busi. Tentunya di otomotif sangat dibutuhkan kunci busi ini. Ya. Ini ada 3 jenis kunci busi, ya, supaya menyesuaikan ke tiap kendaraan yang dibutuhkan. Ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek ini, ya, supaya lebih memudahkan. Kunci busi ini tentunya dipasang sisipan karet. Ini dipasang karet nih. Kenapa ada karetnya? Jadi kalau kalian ada pertanyaan kenapa ada karetnya di kunci busi ini,
biar kalian bisa memahami ini. Jadi jangan hanya sebatas menggunakan saja, biar harus paham kalian di dalam menggunakan kunci busi. Yang pertama, karet ini bisa untuk mencegah porselin pada busi supaya businya tidak pecah. Yang kedua, untuk menahan busi, untuk memudahkan pelepasan dan pemasangan. Jadi itu tujuannya dipasangnya adanya karet pada kunci busi. Ya. Jadi tidak hanya sembarangan pasang karet, ternyata karet tujuannya tadi ada dua, mencegah porselin pada busi tidak pecah. Yang kedua untuk menahan busi, untuk memudahkan pelepasan dan pemasangan. Ini kunci busi. Berikutnya, nih, ini kunci roda. Nih, kunci roda. Di sini ada 4 kunci. Perhatikan oleh kalian ada 4 kunci. Ya. Kunci roda ini digunakan untuk apa? Untuk melepaskan dan memasang kembali pelak ataupun mur pada roda. Ya, jadi tujuannya itu untuk melepas dan memasangkan pelak. Kalau ada pertanyaannya, kok ada 4 ini? Ada 4. Kenapa? Tiap kendaraan ini murnya suka beda-beda nih. Tidak semua kendaraan mur roda itu sama. Jadi nanti kalau misalkan si pemilik kendaraan punya kendaraannya berbeda, tidak usah mengganti kunci roda yang baru, cukup yang satu. Tinggal menyesuaikan dengan ukuran kuncinya. Bisa dipahami? Kunci roda ini biasanya mempunyai 3 atau 4 ujung soket. Ya, jadi punya 3 atau 4 ujung soket. Ya, kalau ini ada berapa? Ada 4 ini. 1, 2, 3, dan 4. Dengan ukuran tentunya berbeda-beda. Hal ini bertujuan untuk melepaskan dan memasang kembali pelak ataupun mur pada roda cocok berbagai penggunaan pada kendaraan. Bisa dipahami? Jadi kalau kalian punya kendaraan nanti di rumah, beli aja kunci roda seperti ini. Jadi bisa digunakan untuk berbagai jenis kendaraan. Selanjutnya, ini yang harus kalian perhatikan. Ya, kunci Allen ini. Nah, seperti ini kalian lihat gambar di atas ada. Nih, atau di bawah ini sudah satu set. Di bawah ada sama saja. Ya. Kunci ini suka juga di masyarakat suka disebutnya kunci inbus. Jadi istilah lainnya kunci inbus. Kunci ini dibuat dari baja heksagonal, higtensel. Seringkali dibengkokkan dengan sudut yang tepat dan berbentuk huruf L. Jadi hurufnya berbentuk huruf L. Kalau kalian perhatikan, ini memang berbentuk huruf L. Coba perhatikan nih ke gambar, berbentuk huruf L. Dan ada juga memang yang berbentuk huruf T. Ada juga kunci L yang dioperasikan seperti kunci sok. Nah, ini karena memakai kunci sok, ada pakai sok, ya. Allen kayak ini digunakan untuk apa? Untuk melepaskan dan mengganti mur skrup dengan tengah kepala berbentuk segi 6. Bisa dipahami? Kalau belum paham nanti tentunya kalian bisa dipelajari lagi ini ya, apa yang disampaikan materi dari Bapak. Berikutnya, ini ada yang namanya kunci sok bintang atau star socket. Karena ini perhatikan lubangnya seperti bintang. Nih, seperti bintang. Ya, seperti bintang. Perhatikan ke gambarnya. Jadi walaupun alatnya tidak ada, kalian tetap bisa belajar di rumah. Ya, karena ini gambarnya sudah 3 dimensi, lebih mudah. Sekilas kunci ini mirip kunci sok. Kalau sekilas kita lihat seperti kunci sok nih.
Jadi mirip kunci sok segi 6 ganda. Namun berbeda jenis kepala baut. Jadi kalau diamati kepala bautnya nih, ini contoh gambar yang paling bawah. Ini kepala bautnya dapat dibuka dengan kunci ini. Nah, ini khusus. Jadi kalau melihat kepala baut seperti ini, satu-satunya yang bisa membuka menggunakan apa? Kunci sok bintang. Jadi kalian kalau ketika praktek nanti di bengkel otomotif, kalau menghadapi baut seperti ini, oh ini seperti bintang, jangan sungkan, cari saja kunci sok bintang. Bisa dipahami? Berikutnya, nih, adjustable atau shifting spanner nih. Ini seperti ini bendanya. Kalau di masyarakat suka nyebutnya apa ini? Kunci Inggris. Alat ini hanya digunakan bila spanner atau soket yang tepat untuk pekerjaan tersebut tidak tersedia. Artinya apa? Kunci ini kalau alat-alat yang lain tidak ada. Jadi jangan dijadikan alat yang utama. Jadi ingat, kalau kunci-kunci yang lain tidak ada, artinya kondisi darurat, boleh digunakan kunci seperti ini. Ya, bisa dipahami? Berikutnya, ini ada yang namanya obeng. Kalau di masyarakat kan yang dikenal obeng itu hanya 2 jenis. Ada obeng positif, ada obeng negatif. Memang umumnya itu ya hanya menggunakan obeng positif, obeng negatif. Ya, tentunya fungsi dari obeng sendiri tentunya apa? Untuk membuka atau mengencangkan sekrup. Yakni untuk membuka atau mengencangkan sekrup. Secara umum orang mengenal hanya 2 jenis ini obeng, ya, positif atau obeng plus dan obeng negatif atau obeng minus nih. Padahal faktanya kalau kita digali lagi tentang obeng, ternyata obeng ini jenisnya banyak nih. Boleh kalian lihat pada gambar di bawahnya. Kalau yang atas ini obeng positif, coba perhatikan oleh kalian nih. Perhatikan ke gambar, ini positif nih. Yang sebelah kanannya ini negatif. Ini yang umum digunakan. Memang di otomotif umumnya negatif dan positif. Padahal kenyataannya selain negatif dan positif, ada juga posisi ini positif. Ini seperti ini. Nah ini ujungnya. Kalau yang positif ini, negatif ini. Ada juga yang seperti ini, tor. Nah seperti ini. Kalau dilihat dari permukaan ujungnya seperti bintang. Ada juga yang security ini. Kalau melihat ujungnya ini bintang tapi tengahnya ada lubangnya. Ya, itu untuk jenis-jenis obeng yang harus kalian dipahami. Jadi yang diingat obeng itu jangan hanya negatif dan positif saja. Ternyata bentuknya banyak. Ini penambahan pengetahuan untuk kalian. Berikutnya ada yang namanya obeng ketok atau impact driver, obeng ketok. Gambarnya seperti ini. Nih, perhatikan. Obeng ketok ini bisa menggunakan untuk seperti obeng negatif. Ini negatif, ada juga yang positif. Nih. Untuk apa kegunaan obeng ketok? Obeng ketok digunakan untuk mengencangkan atau melepas sekrup dengan kekencangan yang lebih. Jadi kalau ingin mengencangkan atau melepas sekrup dengan kekencangan yang lebih, pakailah obeng ketok. Diaplikasikan dengan cara memutar gagang obeng ke arah mengencangkan atau mengendorkan, kemudian menahan dengan tetap, menekan, selanjutnya ujung gagang obeng dipikul dengan palu. Bisa dipahami menggunakan obeng ketok. Contohnya bisa dilihat di bawah ini penggunaannya. Untuk pertemuan yang kedua ini dari Bapak cukupkan sekian dulu.
tentunya harapan Bapak, kalian tetap semangat di dalam belajar, disiplin waktu, semangat untuk meraih cita-cita. Insya Allah cita-cita kalian bisa tercapai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.